Kalau di darat kan kita kenal dengan knalpot. Nah, di kapal-kapal, di mesin-mesin di kapal namanya exhaust gas, ya, exhaust gas. Jadi gas yang keluar dari exhaust pipe-nya itu. Nah, itu airnya itu atau gasnya itu akan mengandung unsur-unsur yang kategorinya pencemaran udara. Dia mengandung SOx, sulfur oxide. Kemudian dia mengandung NOx, nitrogen oxide. Dia mengandung CO2, karbon dioksida. Dia mengandung CO, karbon monoksida, dan sebagainya. Itu semuanya adalah mempunyai kadar yang kalau dia di atas ambang batas, berarti itu adalah suatu hal yang terjadi pencemaran udara. Nah, itu salah satu yang berasal dari engine. Ada juga yang berasal pencemaran itu dari air condition atau refrigerating installation, alat-alat pendingin seperti kulkas, seperti freezer. Apalagi di kapal kan freezer itu ukurannya besar-besar dan dia mempunyai tenaga yang juga besar, seperti untuk meat, untuk fruit, untuk vegetable, untuk fish dan sebagainya. Pasti mereka punya freezer, ya kan? Nah, freezer itu bisa mengeluarkan udara dingin untuk melindungi objek yang dia mau lindungi seperti meat, fish, vegetable, dan fruit tersebut, itu pakai unsur freon. Freon itu setelah diproses oleh refrigerating plant ini, dia akan menguap keluar ke udara. Kemudian dia punya sifat terus sampai ke batas cakrawala bumi ini. Ada namanya di situ lapisan ozon. Lapisan ozon itu yang juga menjadi perdebatan di dunia ini, bahwa suatu saat nanti kalau kandungan tadi itu sampai ke lapisan ozon itu, dia akan menembus depleting of ozon, ya. Depleting of ozon akan timbullah lubang di situ yang langsung sinar matahari yang mengandung ultraviolet yang sangat tajam itu akan membakar bumi ini. Ya, kalau bumi terbakar, ya otomatis sebelum bumi terbakar, ya makhluknya dulu terbakar. Ini kena seperti kita kena sinar radiasi, mungkin menimbulkan kanker dan sebagainya. Nah, itu yang dicegah. Jangan sampai ozon kita ini menipis. Kalau dia ada tipis dan sampai bolong, dia itu akan bencana buat dunia. Nah, mungkin juga kalau kita percaya dengan agama dan sebagainya, di saat itulah kiamat terjadi. Salah satunya mungkin kiamat terjadi di situ. Bumi hangus kan, bumi hancur dan sebagainya. Itulah yang minimal kalau tidak kita halangi, kita perlambat prosesnya itu dengan mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan polusi udara tersebut. Kan? Jadi sampai 6 aneks 6 inilah yang diwajibkan diterapkan di kapal supaya semua sumber-sumber polusi itu bisa dikontrol atau diperkecil efeknya terhadap lingkungan. Kene Handoko. Ya, terima kasih dari mute ininya, mic-nya. Nah, sekarang saya lanjut mengenai survei, ya, survei. Survei untuk aneks 1. Aneks 1 yang
biasanya dikenal dengan singkatan IOPP ya. IOPP. IOPP adalah International Oil Pollution Prevention. Jadi pencegah polusi oleh minyak secara internasional. Kenapa pakai I? Karena diberlakukan buat kapal yang international voyage. Ya. Nah, secara umum harus dilakukan initial survei. Sama dengan load line, sama dengan safety construction, dan lain-lain. Adanya initial survei dilakukan sebelum kapal dioperasikan dan IOPP certificate diterbitkan untuk pertama kalinya. Jadi kalau sudah comply semua item surveinya itu berdasarkan Aneks 1 Marpol 7378, makanya bisa diterbitkan IOPP certificate. Nah, siapa yang menerbitkan IOPP certificate? Adalah flag admin. Kalau khususnya di Indonesia adalah di bawah Kementerian Perhubungan, Sekju Dirjen Perhubungan Laut yang sering dipanggil SIKOM, tetapi office-nya adalah Kesah Bandaran. Kesah Bandaran di setiap pelabuhan, dan personal-personalnya dikenal dengan Marine Inspector. Jadi semenjak tahun 2000-an itu surveyor dari Kesah Bandaran sudah disahkan menjadi nama yang populer adalah Marine Inspector. Nah, kemudian survei dan penerbitan sertifikat ini bisa diberikan oleh pihak pemerintah yang dikatakan flag admin tersebut kepada classification society. Tapi dengan catatan classification society yang diakui oleh pemerintah tersebut. Kan? Nah, jadi contohnya seperti Ajax. Ya. Ajax anggotanya antara lain ABS, BV, NK, dan lain-lain, itu diakui oleh Panama Flag. Nah, Panama Flag akan memberikan autorisasi itu kepada Ajax member tersebut. Apa yang diberikan yaitu wewenang untuk melakukan IOPP survei dan penerbitan sertifikat IOPP certificate. Yang lain-lainnya seperti load light, safety construction, dan sebagainya. Itu yang dikatakan classification society itu kategori RO, recognized organization. INSB juga dia bukan anggota Ajax, tapi dia adalah International Classification Society yang kebetulan di Indonesia saya adalah kepalanya. Saya diberi posisi sama INSB sebagai Station Director of Classification INSB Class, ya. Nah, itu ada 38 negara yang memberikan autorisasi itu. Seperti contoh tadi Panama, Saint Vincent juga memberikan autorisasi, Kamboja juga memberikan, kecuali hanya yang tidak memberikan itu Indonesia. Karena Indonesia hanya memberikan tugas-tugas itu kepada PKI. Ya. Indonesia belum percaya atau belum mampu untuk memberikan autorisasi itu kepada klasifikasi yang lain, ya. Hanya ke PKI aja. Akhirnya juga skopnya terbatas karena porsi hanya kalau ke PKI berarti dari pihak yang bisa membantu pekerjaan Indonesia adanya PKI saja. Itu juga baru-baru ini aja. Mungkin sekitar tahun 2010 kemarin atau 2015 kemarin, saya nggak ingat pas tanggal dan tahunnya, tetapi baru-baru saja. Kalau dulu hanya lot line yang diberikan autorisasi kepada PKI. Nah,
sekarang ini sudah mulai ada safety construction, marpol, dan sebagainya. Ya, jadi kita lanjutkan inisial survei, kemudian ada renewal survei, ya kan? Setelah kapal itu berumur 5 tahun, perlu dilakukan survei pembaruan. Yang analoginya kalau di kelas itu namanya special survei, ya, special survei. Nah, dan selama berlakunya sertifikat yang 5 tahun ini diperlukan 4 kali annual survei. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan baru nanti tahun kelima adalah renewal survei ini. Kemudian aturannya juga sama dengan yang pernah saya jelaskan di ini, di lot line maupun safety construction, yaitu pelaksanaan survei ini adalah 3 bulan sebelum dan 3 bulan setelah tanggal jatuh tempo. Jadi tanggal jatuh tempo suatu annual survei taruhlah umpamanya pada bulan 6. Nah, berarti sudah bisa dilakukan pada bulan 3 dan kemudian bisa terakhir dilakukan bulan 9. Jadi ada kurun waktunya selama 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan maju, 3 bulan mundur. Itu juga itu dikatakan adalah window period, ya, window period. Namun di dalam 5 tahun tadi itu ada yang namanya intermediate survey. Intermediate survey itu surveinya adalah sedikit teliti. Kalau kita mengarah kepada tadi salah satu umpamanya IOPP tentang survei daripada oil water separator. Nah, oil water separator itu kalau annual coba dicek, dites apakah berfungsi dengan baik, alarm-alarm yang menunjukkan bahwa kandungan minyaknya masih besar, persyaratannya adalah dengan batas tidak boleh lebih dari 15 ppm. Kalau dia besar dari 15 ppm, itu valve yang untuk outboardnya jadi terkunci, ya, tertutup dan terbuka nanti untuk masuk ke sludge tank, ya, sludge tank. Nah, dalam hal itu kalau intermediate survey, pekerjaannya alat itu harus dibuka, di overhaul, dilihat kondisi di dalamnya, dilihat saringannya, dilihat separatornya. Karena separator itu mungkin saja sudah pecah, sudah bolong dan sebagainya. Jadi untuk menyaring, untuk memisahkan minyak dan air sudah tidak berfungsi lagi. Nah, jadi makanya perlu dilakukan intermediate survey. Jadi bisa dilakukan di annual tahun kedua atau annual tahun ketiga. Mana yang berkenan artinya si owner untuk memanggil surveyor atau memanggil inspektor, apakah di tahun kedua atau di tahun ketiga. Tapi itu juga bersamaan juga dengan tadi peraturan annual, ya bisa 3 bulan sebelum atau 3 bulan sesudah daripada annual tahun kedua tersebut.
Persyaratan saat ini berlaku untuk semua kapal 400 gross tonnage ya ke atas ya. Dan untuk jenis oil tanker dengan 150 gross tonnage ke atas. Jadi dibedakan untuk yang all ship yang bukan jenis oil tanker itu berlaku buat kapal yang 400 gross tonnage. Nah, sedangkan kalau dia jenis oil tanker, pencemaran itu ada dua sumber. Sumber pertama adalah engine part. Karena engine part dia mempunyai bahan bakar, punya oil. Oilnya kan disimpan di mulai dari full oil storage tank, kemudian full oil settling tank, sampai dikirim ke full oil service tank atau daily tank, terus nanti pergunakan oleh mesin melalui pipa-pipa dan sebagainya, bisa main engine dan bisa auxiliary engine. Mulai dari storage tank ke settling tank ke daily tank, kemudian ke mesin-mesin, itu kan melalui proses perpipaan, ada valve, ada flange dan sebagainya. Mungkin di situ timbul kebocoran. Mungkin di situ ada tangki yang retak, pecah dan sebagainya, tumpahlah minyak dan sebagainya. Nah, itulah yang perlu dikontrol. Karena timbul peraturan. Nah, kemudian itu yang engine part, ya, engine part. Berlaku buat semua kapal yang ukurannya 400 gross tonnage. Apapun jenis kapalnya, cargo ship, supply vessel, container ship, gitu kan. Asal dia 300 gross tonnage ke atasnya diberlakukan, karena dia punya mesin. Kemudian ada bagian cargo part. Cargo part itu khusus, malahan porsinya kalau untuk jenis oil tanker, cargo part itu bisa memuat minyak di kapal mungkin bisa 80% atau 90% dari minyak yang ada di kapal. Ya kan? Taruhlah kita anggap 80 untuk moderatnya, untuk mulai dari ukuran kapal kecil sampai kapal besar, ya kan? Nah, jadi 80% itu minyak di dalam cargo tank itu harus dikontrol. Mulai daripada memasukkan minyaknya dari darat atau dari kapal ke kapal, terus masuk ke tangki ini, dipindahkan ke tangki itu dan sebagainya, itu mungkin terjadi pencemaran di situ. Pencemaran dari pengalirannya, juga pencemaran mungkin dari kerusakan tangkinya, kebocoran tangkinya. Nah, untuk itu riskan ini oil tanker untuk ukuran 150 aja sudah diberlakukan. Karena oil tanker ada di bagian hull, ada di bagian machinery, minyak semua. Tapi kalau yang jenis lain seperti general cargo, itu kan hanya di bagian mesin saja. Mungkin persentase secara luasan atau volume cuman 1/4 daripada area kapal, ya, area kapal. Anggaplah 1/4. Makanya bisa untuk kapal yang ukurannya lebih besar, 400 gross tonnage. Itu logikanya kenapa 400 gross tonnage berlaku buat all ship, tetapi untuk oil tanker itu mulai dari 150 aja sudah diharuskan dia menekan peraturan Marpol Aneks 1 ini. Kemudian sama dengan load line, SOLAS, yaitu harus international voyage.
Kalau lokal voyage itu peraturan lokal juga, tidak perlu adanya Marpol 7378. Mungkin Marpol yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, walaupun mungkin mengambil juga dari 7378, tetapi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, kebijakan-kebijakan yang memperkecil atau tidak memperketat peraturan, gitu kan? Nah, lingkup surveinya atau scope of surveinya, ya kan? Kemarin saya ini kan saya tanyakan di ujian lingkup survei itu saya bikin dalam istilah yang populer in English adalah scope of survey. Ya. Scope of survey. Seperti tadi kita ketahui jenis-jenis surveinya inisial, renewal, intermediate, dan annual. Nah, jadi kita bisa bahas surveinya yang dari awal. Nah, dari awal kita harus ada pemeriksaan dari Bank Brunei. Apakah tadi flag admin maupun kelas yang diberi otorisasi tentang pemeriksaan semua gambar yang berkaitan dengan masalah marine pollution ini. Yang bermasalah dengan masalah tadi seperti saya kasih contoh kan di aneks 1 ini ada 2 jenis, yaitu pencemaran minyak di bagian mesin, pencemaran minyak di bagian kargo. Itu semua planningnya, drawingnya, apakah diagram pipanya, apakah gambaran tangkinya dan sebagainya itu harus diperiksa oleh yang berwenang. Seperti di sini, yang A, memeriksa pengaturan untuk pengendalian discharge of oil. Mungkin yang pernah ikut kuliah dengan saya peraturan dan konvensi laut, bahwa discharge ini adalah definisi bagi teori Marpol adalah tumpahnya zat berbahaya ke laut. Harmful. Harmful itu bisa oil, harmful itu bisa tadi yang jenis NLS, noxious liquid substance. Harmful itu bisa juga yang khusus seperti harmful adalah barang berbahaya atau liquid yang berbahaya seperti saya katakan tadi merkuri, aspal dan sebagainya. Khusus untuk kita berbicara tentang IUPP itu bagaimana pengaturan untuk pengendalian discharge of oil. Nah, jadi tumpahnya minyak ya. Dan meriksa plan and design oil discharge monitoring and control system and oily water separating atau oil filtering equipment. Nah, jadi singkat daripada kalimat yang panjang ini, di sini ada ODM, Oil Discharge Monitoring. Di sini ada OWS, Oil Water Separating, atau Oil Water Separating. Jadi kalau kapal itu jenis all ship, itu yang diperiksa tentang diagram-diagram lokasi-lokasi penyimpanan minyak dan termasuk adalah OWS-nya. Untuk pengendalian minyak itu ada OWS-nya. Ya kan? Tetapi kalau jenis kapal itu adalah oil tanker, di samping yang saya sebutkan tadi, gambar-gambar tentang pengendalian minyak itu, diagram, tangki-tangki, dan sebagainya, termasuk cargo tank, termasuk juga OWS-nya yang untuk engine area,
engine part plus ODM, oil discharge monitoring. What the meaning oil discharge monitoring? Adalah alat pengontrol atau memonitor aktivitas daripada minyak keluar masuk kapal. Khususnya minyak yang berasal dari cargo area, dari cargo tank. Nah, itu alatnya itu berada di cargo control room. Jadi control room ini kalau di kapal ada dua lokasi. Kalau kita bicara sebagai naval arsitektur, bahwa untuk mengendalikan mesin ada ruangan di engine room yang namanya engine control room. Engine control room itu adalah punya peralatan-peralatan untuk mengontrol semua engine-engine yang ada di engine room. Yaitu main engine, auxiliary engine, pumps, boiler, dan sebagainya, termasuk OWS, oil water separator. Jadi untuk oil ship, untuk all ship itu ada OWS yang masuk di dalam poin A ini yang berada di engine room. Jadi alat kontrolnya ada di engine control room. Sedangkan yang khusus untuk oil tanker, dia harus punya cargo control room. Apa itu cargo control room? Adalah peralatan-peralatan untuk mengontrol semua kegiatan kargo. Termasuk di situ dia mengontrol kerja daripada balas pump dan balas tank. Jadi balas pump dan pengaturan keluar masuknya balas tank itu bukan dari engine room, tetapi dari cargo control room. Yang ruangannya adalah di pub deck atau di aft main deck, di bawah tanggung jawab daripada chief officer. Karena kargo di kapal, baik kargo solid maupun kargo liquid, itu adalah tanggung jawab daripada chief officer. Nah, jadi chief officer lah yang menjadi chief juga di cargo control room ini. Termasuk dia mau mengendalikan oil discharge monitoring ini, khusus yang berkaitan dengan itemnya itemnya Marpol Annex 1, dia melihat di situ tentang bagaimana memonitor keluar masuknya minyak yang mengakibatkan pencemaran. Walaupun juga ada di cargo control room itu memonitor atau mengendalikan keluar masuknya minyak dalam kebutuhan bisnis, ya, mungkin sampai dia berapa ton atau berapa meter kubik minyak yang sudah masuk di cargo tank 1, cargo tank nomor 2, cargo tank nomor 3, dan sebagainya. Itu kaitan dengan bisnis. Tapi kaitan dengan pencemaran itu dia cek dari oil discharge monitoring ini. Makanya kalimatnya digabung semua untuk engine part dan cargo part. Nah ini sebelum kita masuk ke yang bagian C, saya pause dulu atau close dulu ini presentationnya. Saya ingin melakukan absensi, ya, absensi. Kita coba dulu untuk mahasiswa pagi, karena tadi mahasiswa pagi saya undang untuk masuk malam ini juga. Saya akan coba Zoom, lampirkan
Share screen. Oke, Rio Satrio ada? Siap, ada Pak, hadir Pak. Rio Satrio hadir. Muhammad Raka? Hadir Pak. Muhammad Raka Maulana hadir. Natasha Dewanti? Hadir, Pak. Natasha Dewanti hadir. Ridwan Ardiansyah? Hadir Pak. Ridwan Ardiansyah hadir. Aditya Setiawan? Hadir Pak. Aditya Setiawan hadir. Fuad Maulana? Fuad Maulana? Hadir Pak. Fuad Maulana di mana device-nya? Saya satu device sama Natasha Pak. Ya. Oke. Ahmad Junaidin? Hadir Pak. Junaidin hadir. Ya, Pak, Dan makasih Pak. ya sama-sama. Dandi Reynaldi? Hadir Pak. Dandi Reynaldi hadir. Nadia? Hadir, Pak. Saya satu device sama Natasha dan Fuad. Lagi di kampus ini Iya, Pak. Lagi ngerjain. tugas ya. Kene Handoko? Hadir Pak. Kene Handoko hadir. Maulana Misbah? Maulana Misbah? Muhammad Gufron? Hadir Iya. Pak. Hadir Pak. Muhammad Gufron, ini kok ceweknya cakep banget nih Gufron. Nah, Fans berat Pak. Fans berat Pak. fans berat. Derma ya. Fans berat Pak. Derma ya. Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Baik. Iya, iya. Bagaskara? Bagaskara hadir Pak. Bagaskara hadir. Sauroy? Sauroy hadir. Jadi tinggal satu yang nggak komen yaitu Maulana Misbah. Ya. Saya pindah ke mahasiswa malam. Mahasiswa malam. Pak, maaf Pak. Mau tanya Ya. Pak. Untuk absen di portal gimana ya Pak? Absen di portal silakan kalau mau absen. Enggak yang portal baru itu. Portal baru saya belum create ya portal baru. Tapi kalau Anda buka di ini portal baru, kalau belum saya ini synchronize mungkin belum terbuka. Tapi saya belum sempat synchronize. Saya tadi masuk data baru ke portal lama, ya kan? Kalau Anda masih bisa buka portal yang lama aja dulu. Ya kan? Jadi di portal lama aja dulu nggak apa-apa ya Pak. Ya, lamanya dulu pada perintah dari fakultas apakah kita menghentikan portal lama, apakah harus portal baru, tetapi kemarin